Kekosongan seringkali menimbulkan rasa takut. Kita cenderung menghindarinya, mengisinya dengan kesibukan, distraksi, atau bahkan kenangan lama yang sudah tidak lagi relevan. Namun, ketakutan ini lahir bukan karena kekosongan itu sendiri, melainkan karena kita gagal memahami maknanya yang lebih dalam. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum bisa ditanami, kehidupan pun membutuhkan ruang kosong agar sesuatu yang baru bisa bertumbuh. Tidak ada pohon yang tumbuh di tanah yang sudah dipenuhi akar-akar tua yang mati. Tidak ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan yang sudah terlalu sesak dengan barang-barang lama. Kekosongan, dengan segala keheningannya, adalah panggung yang dipersiapkan bagi kelahiran sesuatu yang lebih besar. Seringkali, kita melihat kekosongan sebagai kehilangan, seolah-olah sesuatu yang berharga telah diambil dari kita. Namun, jika kita menengok ke alam, kita akan melihat bahwa kehilangan dan pertumbuhan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Hutan yang terbakar tidak musnah, tetapi justru memberikan tempat bagi benih-benih baru untuk bertunas. Sungai yang mengering sementara bukan tanda kehancuran, melainkan kesempatan bagi ekosistem untuk menyesuaikan diri dan berkembang dengan cara yang lebih harmonis. Di dalam diri kita, kekosongan hadir dalam berbagai bentuk. Kehilangan pekerjaan, berakhirnya hubungan, atau bahkan momen-momen ketika kita merasa tersesat dan tidak tahu harus melangkah kemana. Namun, jika kita dapat berhenti melihat kekosongan sebagai sesuatu yang harus segera diisi dan mulai menerimanya sebagai lahan subur bagi perubahan, maka kita akan menemukan bahwa kekosongan adalah tempat yang paling potensial untuk pertumbuhan. Kita bisa membayangkan diri kita sebagai sebuah bejana. Jika bejana sudah penuh dengan air yang keruh, bagaimana mungkin kita bisa menuangkan sesuatu yang baru dan jernih ke dalamnya? Harus ada proses pengosongan terlebih dahulu, pembersihan, dan keberanian untuk menerima kehampaan sementara, agar kita bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Lebih dari sekadar kehampaan, kekosongan adalah ruang sakral di mana kehidupan dapat memperbarui dirinya. Ia bukan sebuah kekurangan, tetapi kesempatan. Ia bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang belum bisa kita lihat dengan jelas. Jadi, daripada takut dan bergegas mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermakna, mengapa tidak duduk sejenak dalam kekosongan itu? Mengapa tidak membiarkan diri kita merasakan setiap keheningannya, mengamati apa yang tumbuh di dalamnya, dan menerima bahwa di dalam ruang kosong itu, sebuah perjalanan baru sedang dipersiapkan untuk kita? Kehidupan tidak pernah statis. Ia mengalir seperti sungai, selalu bergerak, selalu berubah. Namun, dalam setiap perubahan besar, ada momen di mana kita harus melepaskan sesuatu, sebuah fase pengosongan yang seringkali terasa menyakitkan. Kehilangan seseorang yang kita cintai, perpisahan yang tak terhindarkan, perubahan mendadak yang mengguncang fondasi hidup kita, semua itu membawa kita ke dalam ruang kosong yang tak terduga. Pada awalnya, pengosongan terasa seperti kehampaan yang menakutkan, seperti rumah yang tiba-tiba sunyi setelah kepergian seseorang yang biasanya mengisinya dengan tawa. Seperti jalanan yang dulu akrab, tetapi kini terasa asing karena kita berjalan sendirian. Namun, dalam perspektif yang lebih dalam, kekosongan ini bukan hukuman, melainkan sebuah persiapan. Dalam setiap kehilangan, ada panggilan untuk menyelaraskan kembali hidup kita. Pengosongan sakral ini bukan hanya tentang kehilangan sesuatu yang nyata, tetapi juga tentang membersihkan ruang di dalam diri kita, melepas keterikatan yang selama ini membelenggu pertumbuhan kita. Ketika sesuatu yang lama pergi, kita diberikan kesempatan untuk bertanya, siapa aku tanpa ini? Apa yang tersisa ketika semua yang kukenal menghilang? Spiritualitas sering menggambarkan kehilangan sebagai jalan menuju kebangkitan. Dalam mitologi, pahlawan seringkali harus melewati fase kehancuran sebelum menemukan kebijaksanaan. Dalam ajaran banyak tradisi, pembersihan batin adalah langkah awal sebelum transformasi sejati terjadi. Kita tidak dapat menerima cahaya baru jika hati kita masih tertutup oleh bayangan masa lalu. Banyak orang menghindari rasa sakit dari kehilangan dengan mengisi kekosongan itu secepat mungkin, dengan kesibukan, dengan hubungan baru, dengan hiburan tanpa akhir. Namun,
proses pengosongan sakral mengajarkan bahwa tidak semua ruang kosong harus segera diisi. Kadang-kadang, kita perlu duduk dalam keheningan, membiarkan luka kita berbicara, dan memberi diri kita izin untuk merasakan semuanya sepenuhnya. Momen-momen ini mengajarkan kita untuk percaya. Percaya bahwa meskipun kita belum tahu apa yang akan datang, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Bahwa di balik rasa kehilangan, ada kelahiran kembali yang sedang dipersiapkan. Pengosongan bukan akhir, ia adalah jembatan menuju versi diri kita yang lebih kuat, lebih sadar, lebih terbuka terhadap kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Maka, ketika hidup membawa kita ke dalam ruang kosong, jangan terburu-buru mencari pengganti. Sebaliknya, izinkan diri kita merasakan kesakralannya, karena di sanalah awal dari sesuatu yang benar-benar baru sedang menanti. Tidak ada perjalanan yang benar-benar lurus. Hidup membawa kita melewati lembah kesedihan, mendaki bukit harapan, dan terkadang membiarkan kita tersesat dalam kabut ketidakpastian. Masa transisi, kehilangan, perubahan besar, atau pergeseran dalam hubungan seringkali terasa seperti terombang-ambing di lautan tanpa peta. Namun, justru di tengah ketidakpastian inilah kita dipanggil untuk menemukan kembali arah kita. Kesedihan adalah bahasa jiwa. Ia bukan musuh yang harus dikalahkan atau beban yang harus segera dibuang, tetapi sebuah proses alami yang menuntun kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Saat kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita cintai, bukan hanya realitas di luar yang berubah, dunia batin kita pun ikut bertransformasi. Namun, kesedihan tidak dimaksudkan untuk mengurung kita selamanya. Ia adalah lorong, bukan rumah. Ada saatnya kita harus berdamai dengannya dan membiarkan cahaya kembali masuk. Setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan pemurnian, membuka ruang di dalam hati agar kita mampu menerima sesuatu yang baru. Ketika perubahan terjadi dalam keluarga, hubungan, atau komunitas, kita sering terjebak di antara dua dorongan, merawat orang-orang yang kita cintai dan tetap setia pada pertumbuhan kita sendiri. Ada kalanya kita ingin mengorbankan kebutuhan pribadi demi mereka, tetapi ada pula saat di mana kita harus menetapkan batas agar tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Menyeimbangkan keduanya adalah seni. Menunjukkan kasih tidak selalu berarti mengorbankan segalanya. Kadang, cinta sejati terletak dalam kemampuan untuk hadir bagi orang lain tanpa mengorbankan perjalanan jiwa kita sendiri. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita tidak hanya membantu orang lain tumbuh, tetapi juga memastikan bahwa transformasi yang kita jalani tetap bermakna. Kekacauan seringkali terasa seperti kehilangan kendali, seolah-olah kita dilempar ke dalam badai tanpa pegangan. Namun, jika kita melihat ke belakang, kita mungkin menyadari bahwa setiap kehilangan, setiap momen yang tampak seperti kehancuran, selalu membawa kita ke sesuatu yang lebih baik, meskipun kita tidak menyadarinya saat itu. Ada kebijaksanaan yang bekerja di balik layar kehidupan kita. Tidak ada perpisahan yang benar-benar sia-sia, tidak ada perubahan yang datang tanpa alasan. Jika kita berani mempercayai waktu ilahi, bahwa setiap peristiwa, seberapapun menyakitkannya, adalah bagian dari pola yang lebih besar, maka kita bisa melangkah ke depan dengan lebih tenang. Transisi dan kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kebangkitan. Mereka mempersiapkan kita untuk versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Jadi, alih-alih melawan atau takut, mungkin saatnya kita belajar untuk mengalir bersamanya, karena di ujung jalan, selalu ada fajar yang menunggu. Kita tidak hanya mewarisi sifat dan tradisi dari keluarga kita, kita juga mewarisi luka. Pola-pola yang terbentuk dari generasi ke generasi seringkali membentuk cara kita mencintai, cara kita menghadapi kesedihan, dan cara kita melihat dunia. Namun, tidak semua warisan harus diterima begitu saja. Ada luka yang perlu disembuhkan, ada rantai yang perlu diputus agar masa depan tidak lagi terikat oleh masa lalu. Setiap keluarga memiliki kisahnya sendiri tentang kehilangan, kesulitan, harapan yang patah,
dan impian yang tertunda. Seringkali, luka yang tidak terselesaikan dari masa lalu masih hidup dalam generasi berikutnya. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan ketakutan akan kehilangan, mungkin akan membawa ketakutan yang sama ke dalam kehidupannya sendiri. Seorang ibu yang tidak pernah merasakan cinta dari orang tuanya, mungkin berjuang untuk memberikan cinta itu kepada anak-anaknya. Tetapi luka tidak harus diwariskan selamanya. Ketika kita mulai mengenali pola-pola lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Kita bisa memilih untuk tidak lagi mengulang cerita yang sama. Kita bisa memutus rantai penderitaan dengan menghadapi luka-luka itu dengan kesadaran dan keberanian. Penyembuhan bukanlah tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang membebaskan diri darinya. Dengan menghadapi kesedihan dan ketakutan yang diwariskan, kita tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tetapi juga memberikan ruang bagi generasi berikutnya untuk hidup dengan lebih bebas dan penuh cinta. Kita sering kali terjebak dalam bayangan tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita memiliki ekspektasi tentang keluarga, tentang hubungan, tentang peran yang kita mainkan dalam cerita ini. Namun, kehidupan tidak selalu mengikuti naskah yang kita tulis di kepala. Ada perpisahan yang tidak kita harapkan, ada perubahan yang datang tanpa peringatan. Disinilah tantangan terbesar muncul. Apakah kita akan terus berpegang pada harapan lama yang sudah tidak lagi relevan, atau kita akan membuka diri untuk transformasi? Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan menerima bahwa ada alur yang lebih besar yang sedang berlangsung. Dengan melepaskan ekspektasi yang kaku, kita memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk tumbuh. Ketika kita berani melepaskan, kita tidak hanya membebaskan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Kita belajar untuk mencintai tanpa mengendalikan, untuk mendukung tanpa menuntut, dan untuk menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari perjalanan ini. Penyembuhan keluarga dimulai dengan satu langkah kecil, kesadaran bahwa kita tidak harus terus mengulang pola yang sama. Dengan keberanian untuk menghadapi luka, dengan ketulusan untuk melepaskan, dan dengan hati yang terbuka terhadap kemungkinan baru, kita dapat menciptakan warisan yang lebih sehat, lebih penuh cinta, dan lebih bebas bagi diri kita sendiri serta generasi yang akan datang. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari makna dalam perubahan, dalam kehilangan, dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti hidup. Dari timur ke barat, dari benua ke benua, tradisi kuno telah mengajarkan bahwa pengosongan bukanlah kehancuran, tetapi bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam filsafat Buddha, penderitaan lahir dari kemelekatan. Kita menggenggam erat hal-hal yang sebenarnya tidak kekal. Kita mengikatkan diri pada hubungan, status, identitas, bahkan masa lalu. Dan ketika sesuatu itu lepas, kita merasa kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Namun, seperti air yang mengalir tanpa berusaha menahan apapun, kita diajarkan untuk melepaskan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berubah. Seperti bunga teratai yang tumbuh dari lumpur, kesulitan dan kehilangan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan spiritual. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tetapi memahami bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki selamanya. Dan di dalam keterbukaan untuk berubah, kita menemukan kedamaian sejati. Dalam budaya Celtic, ada konsep tentang tempat tipis, ruang di mana dunia fisik dan dunia spiritual saling bersinggungan. Dalam momen-momen kehilangan, kita memasuki tempat tipis ini, di mana kehadiran leluhur, perubahan takdir, dan perjalanan batin terasa lebih nyata. Pengosongan dalam perspektif ini bukan hanya tentang apa yang kita lepaskan, tetapi juga tentang hubungan yang tetap hidup meskipun bentuknya berubah. Dalam setiap kehilangan, ada kesempatan untuk menyembuhkan luka lama, untuk memahami bahwa hubungan kita dengan orang-orang yang telah pergi tidak benar-benar berakhir, tetapi bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dalam. Peradaban Mesir kuno melihat kehidupan sebagai siklus tanpa akhir. Kematian bukanlah titik akhir, tetapi gerbang menuju kebangkitan baru. Mereka memahami bahwa setiap bentuk kehidupan harus mengalami kematian sebelum dapat dilahirkan kembali dalam bentuk yang lebih tinggi. Dalam perspektif ini,
kehilangan dan pengosongan bukanlah kutukan, tetapi inisiasi. Setiap kali kita melepaskan sesuatu yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita, sebuah identitas, hubungan, atau keyakinan lama, kita sedang mempersiapkan diri untuk transformasi berikutnya. Seperti Dewa Osiris yang mati dan bangkit kembali, kita semua dipanggil untuk mengalami kematian kecil dalam hidup, kehilangan yang mengajarkan, perubahan yang menguatkan, dan kehampaan yang memberi ruang bagi cahaya baru. Dari ajaran Buddha hingga warisan Mesir, dari tradisi Celtic hingga pengalaman pribadi kita sendiri, satu pesan tetap abadi. Pengosongan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk melepaskan dengan kesadaran, menghormati perubahan sebagai bagian dari perjalanan, dan mempercayai bahwa ada kebijaksanaan dalam setiap kehilangan, kita akan menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar mengambil sesuatu dari kita, tanpa memberi sesuatu yang lebih dalam sebagai gantinya. Perubahan besar seringkali datang tanpa peringatan. Ia mengguncang kita, memaksa kita keluar dari kenyamanan, dan menghadapkan kita pada ketidakpastian. Namun, di balik setiap transisi, ada kesempatan untuk tumbuh, untuk menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, dan untuk menjalani kehidupan yang lebih selaras dengan jiwa kita. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa ini dengan bijak? Bagaimana kita bisa tetap teguh saat fondasi hidup kita terasa bergeser? Anak-anak merasakan perubahan dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Mereka mungkin tidak selalu bisa mengungkapkan kesedihan atau kebingungan mereka dengan kata-kata, tetapi mereka merasakannya dalam-dalam. Menciptakan ruang aman bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan adalah kunci. Mereka perlu tahu bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, marah, atau bingung. Mendengarkan mereka tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru memberi solusi, adalah bentuk kasih yang paling mendalam. Lebih dari itu, mereka belajar dari apa yang kita tunjukkan, bukan hanya dari apa yang kita katakan. Jika kita menghadapi perubahan dengan kesadaran dan ketenangan, mereka pun akan belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari dunia, tetapi bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dengan keberanian dan harapan. Di tengah badai perubahan, kita seringkali merasa harus menjadi pilar bagi orang lain, pasangan, anak-anak, orang tua, atau teman-teman kita. Namun, kita tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Menetapkan batasan yang jelas bukanlah tanda egoisme, tetapi bentuk kepedulian yang lebih besar. Ada saat untuk memberi, tetapi ada juga saat untuk menarik diri, untuk merawat luka sendiri, untuk menemukan kembali pijakan kita sebelum kita bisa menopang orang lain. Tidak ada yang bisa menjalani proses transformasi untuk kita. Itu adalah perjalanan yang harus kita tempuh sendiri. Namun, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab kita terhadap orang lain, kita bisa melewati masa-masa sulit tanpa kehilangan jati diri kita. Ketika hidup berubah secara tiba-tiba, kita seringkali menjadi kritikus paling kejam terhadap diri sendiri. Kita menyesali keputusan yang diambil, menyalahkan diri karena tidak cukup kuat, atau mengutuki keadaan yang di luar kendali kita. Namun justru di saat-saat seperti itulah, kita paling membutuhkan kelembutan, mengizinkan diri kita untuk merasa rapuh tanpa merasa bersalah. Memberikan waktu bagi diri sendiri untuk berduka, untuk memproses, untuk menerima. Begitu pula dengan orang lain, mereka juga sedang menjalani perjuangan mereka sendiri. Kita tidak selalu tahu bagaimana luka mereka terbentuk, bagaimana kehilangan mereka dirasakan. Dengan memilih kasih sayang daripada penghakiman, kita tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama kita. Transformasi bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dalam setiap kehancuran, ada benih kebangkitan. Dalam setiap pengosongan, ada kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih sejati. Ketika kita menghadapi perubahan dengan keberanian, dengan kesadaran, dan dengan hati yang terbuka, kita tidak hanya melewati masa sulit, kita menjadi lebih utuh, lebih bijak, lebih selaras dengan diri kita yang sesungguhnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan,
Silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.